itu respon time-nya semakin cepat, kemudian sistem juga mampu menangani beban yang semakin tinggi tanpa adanya degradasi kinerja pada sisi latensi. Kemudian dari sisi penerbitan bukti potong, ini dapat kami sampaikan sudah semakin stabil Bapak Ibu, jadi sudah di atas 100% dibanding tahun lalu untuk penerbitan bukti potong. Adapun penerbitan faktur pajak ini juga rata-rata sudah semakin stabil. Bukti potong di sini meliputi bukti potong PPh pasal 2126, bukti potong PPh 4 ayat 2 final, 15, 22 dan 23. Berdasarkan data tanggal 16 November 2025 ini kami sampai up to date. Kenaikan persentase bukti potong sekitar 107,3% dapat kami sampaikan, ini dapat kami selesaikan dengan baik. Kemudian selain itu faktur pajak juga diterbitkan mendekati faktur pajak di tahun 2024 99,9%. Kemudian dari sisi progres penerimaan SPT massa, PPh dan PPN, secara umum kepatuhan formal wajib pajak terkait penambahan SPT massa ini melalui Kortex sudah meningkat dibanding tahun sebelumnya dengan angka total meningkat sekitar 111, meningkat sekitar 11,65% dibanding tahun lalu, kalau volumenya 111,65%. Kemudian secara agregat 8,23 juta SPT massa, sementara tahun lalu tercatat 7,371 juta SPT massa sampai dengan 16 November tahun lalu dibanding tahun ini, tahun ini dibanding tahun lalu. Sebagai catatan, batas waktu jatuh tempo pelaporan SPT massa PPN itu akhir bulan periode berikutnya. Sehingga SPT massa PPh batas waktu pelaporannya juga tanggal 20 bulan berikutnya. Namun dilihat di sini terlihat nyata memang kenaikan kapasitas dan juga dari kepatuhan wajib pajak. Selain itu kami sampaikan juga laporan kami. Ini atas sebentar Pak Dirjen. Ini kenaikan atas laporan. Ya kan, basisnya kan laporan tahun sebelumnya. Laporan SPT massa. Atas berapa PKP, Pak? Atas berapa PKP-nya? Nah, kita siapkan nanti. Perbandingannya kan ini kan Bapak dari tahun lalu ini. Berarti yang tahun 2024 orang lapor seperti itu kan atas berapa PKP kan kita belum tahu seberapa ini. Jadi ini kan kepatuhan berdasarkan tahun sebelumnya, jumlah yang tahun sebelumnya. Pak. Ya. Harusnya kan tidak begini Pak, ngitung kepatuhan berapa jumlah PKP-nya yang lapor berapa, baru kita mengatakan orang patuh lapor, Pak. Baik Pak, baik Pak. Ya, itu. Belum tentu yang lapor tahun sebelumnya sama dengan figur yang sama. Ya Pak. Itu. Ini kalau menurut saya jangan sampai misleading ini Pak. Siap Pak, terima kasih Pak koreksinya Pak. Nanti kami siapkan yang per jumlah PKP Pak. Kemudian kami lanjutkan izin Pak, dukungan pemerintah terhadap dukungan kami terhadap program prioritas nasional. Yang pertama, setelah Bapak Presiden meresmikan kelembagaan sekitar 80.081 koperasi desa atau koperasi kelurahan merah putih, jumlah koperasi merah putih yang berbadan hukum sampai dengan November tahun 2025 itu di angka 82.797 badan hukum. Adapun yang kami layani dan sudah terdaftar dan memiliki NPWP di Kortex kami tercatat 95,6% atau dalam angka nominal 79.182 koperasi merah putih berbadan hukum yang sudah terdaftar dan memiliki NPWP di Kortex. Kemudian kami sampaikan juga terkait kesiapan Direktorat Jenderal Pajak untuk pelaporan SPT tahunan PPh tahun pajak 2025 dengan Kortex DJP. Ada beberapa metode yang kami siapkan untuk edukasi dan memastikan kesiapan wajib pajak. Yang terkait dengan edukasi, kami melakukan edukasi langsung
kepada 281.886 wajib pajak, bimbingan praktek langsung di seluruh kelas pajak, di seluruh unit pajak, mau baik di kantor pusat maupun di unit vertikal, sehingga 281.000 yang terdidik ini lebih siap langsung hands-on menggunakan sistem baru. Kemudian selain itu, kami juga menjangkau melalui edukasi tidak langsung, melalui konferensi daring di luar kantor, kemudian simulator terpandu, dan juga video tutorial. Lalu juga kami bekerja sama dengan para intermediaries, para asosiasi, para tax center, relawan, konsultan pajak, dan juga para pemberi kerja. Ada 14.422 perwakilan asosiasi, 7.610 peserta dari instansi, lembaga, asosiasi, dan Pemda, 510 tax center, dan juga kami mendidik 7.400 relawan pajak di seluruh Indonesia.